rezeki itu kan tidak harus datang hari ini juga gitu kan. Itu bisa jadi investasi untuk promosinya sanggar gitu. Oke. Tergantung kita mensikapinya. Ya, oke. Oke, masuk ke soal program di Sanggar nih Mas. Sejauh ini ada berapa program yang sudah Mas Bagas rancang untuk kemudian pengembangan Sanggar itu sendiri? Ya sudah banyak ya. Ada kelas alam, Oke. terus berkunjung ke rumah nenek. Seperti apa itu Mas? Berkunjung ke rumah nenek itu biasanya dulu waktu kami ulang tahun Sanggar gitu. Anak-anak Sanggar kami ajak ke kunjungan ke panti jompo. Oh, Nah, itu salah satu program yang minim kos produksi gitu kan. Beliau-beliau yang ada di panti jompo itu sebenarnya kan yang mereka butuhkan itu apa? Dari pengalaman itu beliau-beliau membutuhkan teman untuk bercerita. Jadi modalnya kita datang ya modal waktu dan legowo mendengarkan cerita masa lalu beliau-beliau itu sudah membuat bahagia. oke. Jadi kita datang tidak bawa oleh-oleh pun mereka beliau-beliau itu sudah bahagia kok. Ya, berarti nggak hanya seputar tari saja ya programnya ya? Iya. Terus ada desa-desa menari, ada sowan sanggar, apalagi ya, banyak. Arsip tari juga ada. Arsip tari. Terus pameran tentang arsip-arsipnya Sanggar. Berbeda dengan arsip tari. Kalau arsip tari Jogja itu saya buat untuk mengkolek arsip-arsip seniman-seniman tari yang ada di Jogja. Nah, kalau pameran arsip tarinya Sanggar itu khusus Sanggar. Oke. Apalagi ya, mungkin Mas Galang juga beberapa kali ikut terlibat gitu kan. Yang ini apa, pentasnya Wiji. Oke, kalau tetap ada kayak ujian Sanggar gitu ya? Ada ujian Sanggar sekarang kita bikin tertutup. Jadi pentasnya Wiji itu lebih ke apresiasi. Jadi memberi pengalaman, bukan memberi ya, apa ya, menciptakan ruang untuk teman-teman adik-adik itu pentas di panggung yang kami berusaha selayaknya panggung. Yang mungkin sudah umum gitu ya dipakai gitu. Ya ada dengan sound yang lumayan bagus, dengan lighting, dengan kita siapkan dokumentasinya juga. Gitu. Ya walaupun semua itu kan bisa ini ya, bisa sambatan juga tuh. Misalnya untuk artistik sambatan ke Bros gitu kan. Terus dokumentasi biasanya kita sambatan ke ke Yang megang kamera ya? Kartu Tejo, Mas Nyinying dan kawan-kawan. Gitu. Terus ya untuk state management dengan Mas Tikus. Ya memanfaatkan jejaring pertemanan gitu. Ya begitu. Ya. Nah, ini kan bagus-bagus tadi Mas Bagas. Apa itu? Yang diceritain. Nah, aku pengen tahu pernah nggak sih di situasi apa gitu yang kemudian kita bubarin aja lah Sanggar ini misalnya gitu. Ada pikiran itu gitu misalnya. Atau enggak, kalau dibubarin enggak. Karena apa ya? Dulu awalnya Sanggar berdiri itu kan Sanggar bagi kami, bagi saya dan Sekar itu adalah
anak pertama kami. Hmm. Jadi kami merawat sanggar itu ya seperti merawat anak kami sendiri. Gitu. Semakin bertambah usia, kadang juga ada problem-problem atau kenakalan-kenakalan ya seperti anak gitu kan. Jadi ada masa-masanya kok naik, ada masa-masanya turun gitu. Terus ada masa-masa rewelnya gitu. Ya sama. Jadi tapi ya kalau sampai membubarkan sanggar tuh ya sepertinya enggak. Seperti membunuh anak sendiri ya. Ya tapi kalau sekarang itu kan ada yang mengurus di sanggar itu. Punya tim, Mas Bagas sudah Iya, punya tim. ada Oke. tim. Terus di manajemen bukan cuma saya gitu kan. Di pengajar juga bukan cuma Sekar gitu. Jadi sekarang yang ngomong anak kami itu banyak. Jadi kalau pas lagi kami berdua sibuk ya yang ngomong tante-tantenya atau om-omnya gitu. Udah bisa autopilot gitu lah ya istilahnya sekarang ya. Iya. Alhamdulillah. Berapa tahun itu Mas Bagas? Sanggar kalau menurut launching itu sudah 9 tahun. 9 tahun. Jadi kami mempersiapkan itu sanggar berjalan tapi belum launching itu berarti lebih dari 9 tahun. Aduh, kelegian. Oke, aku kepikiran ini Mas. Kan di Jogja ini cukup banyak ya sanggar-sanggar ya, cukup banyak. Strategi seperti apa gitu yang kemudian dilakukan untuk menciptakan identitas dari sanggar ini sendiri. Kalau dari cara Mas Bagas seperti apa? Kalau sanggar, banyak sanggar di Jogja itu tujuan ini balik lagi ke tujuan kami membuat sanggar. Jadi tujuannya itu satu untuk membuat ruang sekar berkarya juga gitu kan. Terus yang kedua itu kan ikut melestarikan lah istilahnya. Karena bukan kami satu-satunya gitu. Ya. Jadi ya nunut pelestarian gitu. Terus sedikit demi sedikit kami juga ikut mengembangkan kesenian gitu. Jadi karena kami sadar diri kami bukan satu-satunya dan banyak sanggar di luar, jadi kami tidak, dengan banyaknya sanggar itu kami tidak berkompetisi dengan mereka. Tidak berkompetisi ya? Iya, tapi kami lebih mengarahkannya ke kolaborasi. Kan tujuan sanggar-sanggar itu sama, pelestarian dan juga pemajuan kebudayaan, pemajuan kesenian gitu. Nah kalau tujuannya sama, ngapain harus berkompetisi kayak gitu kan? Kan lebih baik tujuannya yang sama itu terus kemudian dikolaborasikan. Menurut saya kok hasilnya akan jauh lebih bagus dan sustain. Ya, kembali lagi di Berita Teater ya. Melanjutkan yang tadi bahwa bagi Mas Bagas banyaknya sanggar ini seharusnya justru tidak menjadi satu upaya untuk berkompetisi itu bersaing untuk segala macam. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa ya untuk apa? Toh tujuannya juga sama-sama untuk pelestarian dan juga pengembangan kesenian itu sendiri gitu. Iya. Tapi identitas penting nggak sih Mas? Identitas sanggar gitu. Misalnya sanggar A katakanlah modern misalnya, atau sanggar B yang tradisi misalnya. Penting nggak menentukan itu gitu dalam konteks manajemen itu sendiri? Kalau menurut saya secara pribadi, kami cukup memberi nama untuk sanggar gitu. Nah, identitas itu kan sebenarnya orang lain yang melihat.
Oke. Nama Mas Galang. Dari orang tua dikasih nama Mas Galang. Terus kemudian identitas Galang itu orangnya seperti ini, itu kan pandangan orang. Oke. Nah kalau kita berusaha memanage atau mengelola sanggar ini dengan baik, ya pasti kalau prosesnya baik, ya semoga hasilnya baik juga kayak gitu kan. Nah, ketika yang kami lakukan itu berproses itu dengan baik dan semoga benar gitu. Image itu kan juga akan ini ya, akan mengalir terbawa gitu. Itu sih menurutku, Mas. Oke. Dalam perjalanan sejauh ini gitu, kadang kan yang jadi persoalan itu di hari ini ya, walaupun kemudian secara percepatan teknologi itu udah sangat pesat gitu, tapi ada beberapa yang sanggar itu tidak cukup apik atau bagus dalam mengemas dokumentasinya gitu. Nah, sejauh apa sih penting dokumentasi dalam manajerial sanggar itu sendiri, berjalannya sanggar selama 9 tahun inilah, Mas Bagas? Kalau dokumentasi sangat penting ya. Satu, selain untuk pengarsipan, juga untuk promosi juga. Gitu. Oke, promosi ya. Ya, jadi kami sadar bahwa kami itu bukan tim yang sempurna gitu kan. Jadi kami banyak kekurangan, makanya kami berkolaborasi dengan banyak pihak gitu kan. Ya nek iki ora apa-apa ya. Nek aku iso kabeh iki engko aku ora duwe kanca gitu kan. Oke. Jadi mending nek ora iso motret sing apik ya aku ngejak kancaku sing iso motret apik gitu. Nek kalau kami tidak bisa mendokumentasikan sanggar kami dengan baik, ya kami minta tolong teman yang bisa mendokumentasikan dengan baik. Kalau misalnya sanggar itu nggak bisa promosi dengan baik, ya minta tolong dengan teman-teman yang punya keahlian promosi. Jadi itu tadi pentingnya kolaborasi. Ya. Dan image itu akan brand image itu akan Ngikut ya. ngikut. Oke. Berarti emang spirit kolaborasi itu tetap ada di dalam manajerial Iya, sanggar yang Mas Bagas kelola ya. iya. Harus ada kolaborasi, harus kolaboratif. Sanggar kami tidak mencetak seniman atau praktisi seni yang mampu bersaing di dunia kesenian. Tapi semoga bisa mencetak bibit-bibit yang mampu berkolaborasi di dunia kesenian. Itu kayaknya closing statement yang menarik. Kalau dilanjutin kayaknya nggak ada lagi ya kayaknya. Kayaknya itu menarik. Ada yang mau dikatakan? Mau disampaikan lagi? Udah. Ini maaf penonton yang bahagia. Karena kita biasa sambil merokok, ngeteh, ngopi, dan panggil nggak sekaku ini gitu. Jadi kita ketemu satu frame jadi... Iya ya. Iya kan? Iya, harap maklum karena saya host magang, tapi kalau diberi kesempatan kita pasti bisa. Tapi yakin nggak ada lagi yang diomongin? Tak tawarin lagi loh ini. Saya juga baru pertama kali ngisi di Berita Teater, jadi mungkin juga apa ya sebutannya apa ini? Podcast atau tamu magang juga. Tamu magang kita, gitu. Karena biasanya Mas Bagas ini paling nggak mau ada di depan layar, dan kali ini kita undang, kita paksa-paksa dengan bayaran yang lumayan bisa dipakai, maksudnya kaos, kita sudah sediakan kaos untuk Mas Bagas. Ya kan barternya besok ujian sanggar gantian dibantu. Oh ya, siap. Oke, begitu saja Mas Bagas, terima kasih obrolannya, walaupun ya kita lanjutkan nanti di belakang. Terima kasih Mas Bagas, semoga sama-sama. Sehat selalu. Amin. Sanggar tetap jaya, tetap bahagia. Jaya. Ya, dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Berita Teater. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.